Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas ulangan akhir semester Sejarah Masa Islam Indonesia yang terdiri dari timeline sejarah dan peta konsep tentang perkembangan agama Islam. Dapat kita lihat hasil dari timeline yang saya buat itu ialah dari sejarahnya Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Pada waktu itu, pedagang Muslim dari Arab, Persia, India yang datang ke Nusantara untuk berdagang. Disinilah muncul beberapa teori masuknya Islam, yaitu teori Arab, teori Persia, dan teori Gujarat. Karena hubungan masyarakat sudah mulai cukup intens, masyarakat lokal mulai mengenal ajaran Islam. Penyebarannya juga berlangsung secara damai, misalnya melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan hubungan sosial sehari-hari. Selanjutnya muncul kerajaan yang cukup terkenal, yaitu Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Setelah itu, berkembang Kesultanan Aceh yang memiliki pengaruh besar terutama saat bidang perdagangan dan pendidikan Islam. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam tidak terlepas dari peran Wali Songo. Mereka menggunakan pendekatan yang sangat dekat dengan masyarakat, seperti seni, budaya, dan pendidikan. Karena itulah Islam diterima baik oleh masyarakat Jawa. Sementara itu, di Indonesia bagian timur terdapat suatu kerajaan, yaitu Kerajaan Gotalo yang berada di Sulawesi, serta Kerajaan Ternate dan Tidore yang berada di Maluku. Kerajaan-kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran Islam dan perdagangan rempah-rempah. Ketika bangsa Eropa seperti Belanda dan Portugis datang ke Indonesia, banyak kerajaan Islam yang melakukan perlawanan untuk mempertahankan wilayah dan kekuasaannya. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sementara itu, di Indonesia bagian timur terdapat suatu kesultanan, yaitu Kesultanan Gotalo yang berada di Sulawesi, serta Kesultanan Ternate dan Tidore yang ada di Maluku. Kerajaan ini menjadi pusat-pusat penyebaran Islam di dalam penyebaran rempah-rempah. Ketika bangsa Eropa seperti Belanda dan Portugis datang ke Indonesia, banyak kerajaan Islam yang melakukan perlawanan dan mempertahankan wilayah dan kekuasaannya. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu saya akan menjelaskan peta konsep yang sudah saya buat. Di bagian tengah peta konsep terdapat proses islamisasi dan penyebaran Islam di Indonesia. Proses ini berawal dari jalur perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan berbagai wilayah lain. Dari situ muncullah teori-teori tentang masuknya Islam, yaitu teori Arab, Persia, dan Gujarat. Kemudian ada peran pedagang Muslim atau ulama yang menjadi tokoh yang paling penting dalam penyebaran agama Islam. Para ulama ini juga mendirikan pesantren sebagai tempat belajar agama. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Wali Songo. Mereka membantu menyebarkan Islam khususnya di Jawa dengan cara yang mudah diterima masyarakat. Perkembangan Islam pun mulai berkembang dan menciptakan beberapa kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Mataram Islam, Gotalo, Ternate, dan Tidore. Dalam beberapa perkembangan kerajaan tersebut, kerajaan tersebut juga berinteraksi dengan Portugis dan VOC. Hubungan ini pun akhirnya menimbulkan berbagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Selain itu, Islam juga membawa pengaruh dalam bidang budaya. Kita dapat melihat dari masjid, sastra Islam, tradisi keagamaan, dan berbagai bentuk akulturasi budaya yang masih ada sampai sekarang. Oke, kita akan masuk ke poin yang ketiga. Menurut saya sendiri,
Salah satu bidang yang berpengaruh besar terhadap Islam yaitu bidang pendidikan dan budaya. Sampai sekarang kita masih melihat di berbagai daerah masih ada pesantren, masjid, tradisi keagamaan, serta berbagai nilai sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia. Tidak hanya beberapa, mungkin sudah setiap daerah itu ada masjid dan tradisi keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berpengaruh pada masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di masa kini. Di akhir materi, saya akan menambahkan kesimpulan dari tugas ulangan akhir semester ini ialah perkembangan Islam di Indonesia terjadi melalui proses yang sangat panjang dan sebagian besar berlangsung secara damai, dari perdagangan, peran ulama, wali songo, serta kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi faktor utama dalam penyebaran Islam di Nusantara. Warisan dari masa Islam juga masih bisa kita rasakan sampai sekarang, baik dalam bidang pendidikan, budaya, sosial, maupun kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Baik, sudah sampai di penghujungan presentasi saya kali ini. Saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.